Dalam luasnya ruang, selain nebula yang cerah dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya, ada juga debu yang tak ada habisnya. Setiap partikel debu seringkali sangat kecil. Meskipun beberapa dapat dilihat oleh indera kultivator, sebagian besar tidak dapat dideteksi dengan jelas oleh para kultivator. Di sudut alam semesta, ada beberapa partikel debu yang sangat kecil sehingga bahkan kultivator Nirvana Setrer tidak dapat mendeteksi dengan akal ilahi mereka. Partikel-partikel ini sangat kecil, tetapi ada dunia lain di dalamnya. Tanah roh iblis mantan alam surgawi surga dan gua Kaisar Qinglin ada di sini. Selain dari Laut Roh Setan Timur yang merupakan jarak tak terukur jauhnya, tidak ada pintu masuk lain ke tempat-tempat ini. Di dalam debu, ada sebuah istana megah di tengah gua Kaisar Surgawi. Istana agung ini benar-benar ungu dan mengeluarkan aura megah. Ada 99 lilin ditempatkan di formasi di tanah. Pada saat ini, 64 lilin sudah padam. Tidak ada orang di dalam aula, hanya abu di tanah. 35 lilin yang tersisa berkedip, dan cahaya mereka tersebar di aula. Itu membuat aura suram aula. Pada saat ini, seolah-olah angin bertiup dari luar aula dan menyapu. Api berkobar keras. Dari 35 lilin yang tersisa, 23 di antaranya bergetar hebat saat berjuang untuk tetap menyala. Namun anginnya terlalu dingin, dan saat berhembus, tato yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalam angin. Pada akhirnya, 23 lilin padam satu persatu. Ketika lilin padam, aula menjadi lebih gelap. Asap yang dilepaskan oleh lilin-lilin itu sepertinya membentuk bayangan iblis yang tertawa. Asap menguap. Saat 23 lilin padam, sesosok yang duduk di singgasana besar di aula yang identik dengan yang ini bergetar hebat dan mengeluarkan darah hitam. Darah juga keluar dari mulutnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Lingkungan di sini persis sama dengan aula di atas. Namun tidak ada lilin di sini. Sebaliknya, ada tahta besar. Pria yang diselimuti kabut hitam itu bergetar dan kemudian membuka matanya. Matanya mendung. Jika Wang Lin melihat tempat ini, ia akan mengenalinya sebagai tempat Nether Guide-nya tunjukkan setelah diubah. Pria misterius itu adalah orang yang memberinya kristal kuning. 23 lilin telah padam, hanya 12 yang tersisa. Qiuyao, bahkan saat kamu mati, kamu harus menyakitiku, jadi apakah aku benar-benar membuatmu membenciku seperti ini? Pahitnya wajah pria itu sangat dalam. Saat klan Tatomu tiba dari dunia luar, klanmu ingin menjalin aliansi dengan kami. Aku membuka ranah untuk tempat tinggal klanmu. Namun setelah klanmu tiba, sejumlah besar benda langit hilang. Semua jenis tanda menunjuk ke klan Tatomu yang bertanggung jawab atas hilangnya surgawi tersebut. Awalnya aku tidak percaya, tapi saat aku pergi ke wilayah klan Tato, aku melihat klanmu mengambil jiwa para surgawi untuk mengaktifkan tato suci klanmu. Karena kalian semua bertingkah seperti ini, bagaimana mungkin kita tidak pergi berperang? Bagaimana aku, Qinglin, tidak marah? Jika itu tidak terjadi, bisakah perang yang paling menyedihkan sejak aku menjadi kaisar surgawi terjadi? Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin alam surgawi telah kehilangan begitu banyak vitalitas sehingga kita tidak dapat menahan bencana yang menyebabkan alam surgawi runtuh? Selain itu, keruntuhan alam surgawi adalah salah satu rencanamu. Leluhur suci klan Tato hanyalah sebuah avatar. Identitas sejatimu adalah putri dari dunia luar. Tujuanmu untuk datang ke sini bukanlah apa yang kamu katakan di awal. Itu adalah untuk menghancurkan semua kekuatan di dalam alam yang tersegel. Wajah pria itu menjadi semakin pahit. Matanya mendung dan ada sedikit kenangan di dalamnya. Kamu menjadi selir gua surgawiku dan memaksa selir kekaisaran bunga, untuk menjadi jiwa bunga sehingga dia hanya bisa eksis sebagai bunga surgawi hanya karena dia mengetahui tentangmu. Aku pribadi menyaksikan ini setelah aku curiga. Kamu gagal, tetapi bukan saja kamu tidak bertobat, kamu ingin aku pergi ke dunia luar bersamamu dan menjadi murid ayahmu, yang maha tinggi. Aku adalah kaisar yang bermartabat dari alam surgawi, penguasa dan penduduk asli alam yang disegel. Bagaimana aku bisa mengkhianati rumahku? Matamu mengandung kekuatan primordial, tapi itu karena kau menggunakan waktumu denganku untuk mengaktifkannya. Kekuatan primordial ini adalah benih yang ditempatkan ayahmu untuk menghancurkan dunia yang tersegel. Jika itu menyebar, semua orang di dalam alam yang tersegel akan dihancurkan bersama dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua sehingga kamu bisa membuat dunia yang disegel menjadi reruntuhan sehingga akan lebih mudah bagi kalian untuk mencari apa yang disebut gerbang surga. Aku menggali matamu, tetapi bisakah rasa sakit yang kamu rasakan bahkan cocok dengan 1/1000 dari rasa sakit yang aku rasakan? Bahkan saat itu, aku tidak tahan untuk membunuhmu, jadi aku menyegelmu di dalam kolam pemakaman surgawi sebagai gantinya. Aku mengatakan kepada semua orang bahwa kamu mati. Apakah kamu tahu rasa sakit di hatiku? Qiuyao, apa hakmu untuk membenciku?
Bahkan hari ini, kamu tidak ragu untuk menghancurkan avatarmu untuk membingungkan orang-orang yang aku bujuk ke sini. Kamu bahkan meminjam penghancuran avatarmu untuk memadamkan 23 lilin hidupku. Wajah pria itu dipenuhi rasa sakit, dan gas hitam mengelilingi wajahnya. Gas hitam berubah menjadi bayangan iblis yang sepertinya ingin melahapnya. Kamu tidak berhak membenciku. Sisa-sisa klan Tatomu adalah bahaya bagi dunia yang disegel. Jadi bagaimana aku bisa membiarkannya dan meninggalkan masalah yang tak berkesudahan untuk generasi masa depan dari dunia yang tersegel? Mereka bisa ada, tetapi hanya sebagai budak abadi bagi para surgawi. Aku menjaga mereka tetap hidup sebagai pengingat. Untuk tidak pernah melupakan niat membunuh yang kuat dari dunia luar. Gas hitam di sekitar wajah pria itu menjadi lebih kuat. Itu berkumpul di antara alis pria itu seolah ingin menerobos. Namun tepat saat akan menerobos, 12 titik cahaya muncul, mencegah gas hitam dari masuk. Apakah aku masih punya cukup waktu? Pria itu menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini mata Wang Lin Fous melihat ke depan. Dia berada di lautan tak berujung di mana dia tidak bisa melihat ujungnya, dan hanya ada ombak di depannya. Dia berdiri di atas permukaan laut dan merenung. Setelah dia memicu pembatasan di dalam bunga, dia dipindahkan ke sini. Hal pertama yang dilihatnya adalah samudra biru ini. Saat aku diteleportasi di sini, samar-samar aku melihat orang lain yang juga jatuh di bunga tidak jauh dariku. Itu adalah orang yang ditutupi oleh energi iblis. Aku merasakan perasaan yang akrab darinya. Sambil merenung, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat gelombang kemarahan membentuk dinding di kejauhan. Saat ombak mengamuk di atas samudra biru, lapisan ombak menyatu membentuk gelombang besar. Dari jauh itu seperti garis biru yang perlahan menyebar ke Wang Lin. Bahkan sebelum mendekati, suara gemuruh ombak bisa terdengar. Itu cukup keras untuk membuat telinga berdengung dan membuat merasa sangat kecil. Mata Wang Lin serius saat dia menatap gelombang di depannya. Kakinya menginjak laut dan dia segera mundur. Saat dia menjauh dari ombak, dia berpikir dalam hatinya. Tempat aku mendarat hanyalah ladang bunga. Meskipun aku memicu pembatasan, aku seharusnya tidak muncul di lautan. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat ombak bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, itu sudah ada di hadapannya, dan jatuh pada dirinya. Gelombang kejut dari runtuhnya kolam surgawi melukai tubuhku dan bahkan mengguncang jiwa asliku. Saat ini aku harus cepat sembuh. Karena laut yang aneh ini adalah bagian dari batasan, maka ada tindak lanjut tanpa akhir. Saat gelombang mendekat, uap air tebal memenuhi area itu. Dari kejauhan, sepertinya ada kabut di depan ombak sebelum dihancurkan oleh ombak. Gelombang itu meraung dan terus menjadi lebih tinggi. Gelombang itu semakin tinggi di udara dan kemudian tanpa ampun menghantam Wang Lin. Saat ini mata Wang Lin berkedip dan ia tenggelam ke air. Dia dengan cepat turun. Saat tubuhnya menghilang, ombak menabrak permukaan laut. Getaran yang tak terlihat muncul melintasi laut, menyebabkan lebih banyak gelombang muncul. Gelombang itu melanda. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, dan dia menghindari getaran yang disebabkan oleh gelombang. Dia mengabaikan gelombang keras di permukaan dan menyerbu ke dasar laut. Saat dia bergerak maju, dia mulai mengerutkan kening. Ini bukan samudera sungguhan. Aku tidak melihat satu makhluk pun di sepanjang jalan. Selain itu yang lebih penting, tubuh Wang Lin berhenti. Lalu membentuk segel dan dia menunjuk. Sebuah pusaran segera muncul. Awalnya tidak terlalu besar, tetapi segera menyebar. Dalam sekejap mata, lebarnya 100 kaki dan mendorong air. Wang Lin ada di dalam gelembung, dan tangannya meraih ke depan. Sebuah bola air seukuran kepalan tangan memasuki gelembung. Gelembung itu bergetar saat air masuk dan mendarat di tangan Wang Lin. Memegang bola air, Wang Lin meletakkannya di sebelah hidungnya dan menciumnya. Matanya berbinar sejenak. Itu memang seperti yang aku harapkan. Air laut ini tidak berbau seperti laut. Wang Lin menaruh air laut di sebelah mulutnya dan menjilatinya. Itu bukan air laut. Tangannya meremas dengan kejam, dan bola air laut segera runtuh. Wang Lin mengangkat kepalanya dan berpikir. Ada kilatan deduksi di matanya. Ini embun. Selama hari-hari awal kultivasiku, aku bergantung pada embun dari Manik, jadi aku sangat akrab dengannya. Ini bukan lautan, itu setetes embun pada kelopak bunga atau helai rumput. Mata Wang Lin menjadi tercerahkan saat dia melihat sekeliling dengan kagum. Batasan yang sangat kuat. Untuk menjebak seseorang di dalam dunia di dalam setetes embun. Setelah melihat melalui lautan ini, Wang Lin tidak hanya bersantai, tetapi ekspresinya menjadi lebih serius. Pembatasan fokus pada menjebak dan menyerang, sangat sedikit fokus semata-mata pada penjebakan. Ini adalah gua Kaisar Surgawi, dan dari apa yang dikatakan leluhur klan Tato,
Qiu Yao mengatakan, King Lin adalah orang yang kejam. Tidak ada cara pembatasan di sini hanya akan menjebak seseorang. Sementara Wang Lin merenung, dia melihat tasnya. Sebelum dia masuk, dia jelas melihat avatar King Lin memasuki kristal kuning di dalam tasnya. Dari ekspresi Qiu Yao, tidak seperti apa yang dia katakan salah. Namun setelah 1000 tahun berkultivasi, tidak ada cara aku akan mengambil kata-kata orang pada nilai nominal. Sama seperti hitam dan putih, jika seseorang melihat mereka secara terpisah, mereka sangat berbeda, tetapi jika mencampurnya, maka abu akan muncul. Untuk Wang Lin, kecuali ia melihatnya sendiri atau menemukan jawabannya sendiri, maka sementara ia akan dengarkan mereka, dia tidak akan pernah benar-benar percaya apa yang dikatakan orang lain padanya. Ini adalah pengalaman yang dia dapatkan setelah 1000 tahun berkultivasi. Jika ini adalah saat dia seorang manusia atau saat dia baru saja bergabung dengan sekte Hengyu, dia akan percaya itu. Apakah itu benar atau salah? Itu tidak masalah. Setidaknya aku bisa mendapatkan beberapa kepribadian King Lin. Aku tidak bisa mengaktifkan batasan di sini. Mata Wang Lin menyala saat dia dengan hati-hati memanipulasi gelembung untuk turun lebih jauh. Setelah sekian lama, ia mendarat di dasar laut. Dasar lautnya abu dan mengeluarkan perasaan kabur. Wang Lin duduk di dasar laut dan menutup matanya untuk pulih. Meskipun dia sedang menyembuhkan, dia tidak menutup akal ilahi. Akal ilahinya menyebar 100 kaki di sekelilingnya dan dia dengan hati-hati mengamati semua perubahan di sekitarnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Pada hari 8, Wang Lin membuka matanya dan ada nyala api di matanya. Dia merenung. Di dasar-dasar laut yang tenang, Wang Lin mengingat semua yang terjadi di Gua Kaisar Surgawi, seperti kebangkitan burung Poenis yang tak terduga yang menghancurkan dunia botol. Memori Wang Lin terkunci pada gulungan yang muncul di tangan Bei Lou. Aku menduga itu adalah lukisan asap gurun gunung dan lukisan sungai yang gurun. Poenis terbangun di saat yang buruk. Aku tidak berpikir kebangkitan Poenis akan menembus ke 99 alam dan membiarkan semua orang mengetahuinya. Berkat itu, mereka semua mengira aku seseorang dari 4 sekte ilahi. Meskipun aku tidak bisa melihat petunjuk apapun dalam pandangan master kekosongan itu, aku merasa ada jarum yang menunjuk ke arahku. Ada juga wanita parubaya yang cantik. Dia hanya pada tahap nirvana cleanser. Meskipun dia menyembunyikan tatapannya dengan sangat baik, aku masih melihat jejak permusuhan. Juga, gadis yang diduga sebagai orang suci kekosongan itu sama. Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang di Gua Kaisar Surgawi. Kalau tidak, itu kemungkinan akan mengundang bencana fatal karena kebangkitan Poenis. Wang Lin menyentuh tato Poenis dan ekspresinya menjadi suram. Hanya setelah mengingat apa yang terjadi pada Teasan ekspresi Wang Lin berubah sekali lagi. Teashan, dia awalnya penjaga surgawiku. Sayangnya, namun, bertemu leluhur suci klan Tato adalah keberuntungannya. Aku tidak tahu di mana dia sekarang atau apakah dia masih mengingatku. Wang Lin menghela nafas. Setelah memikirkan Teasan, dia berpikir tentang gas hijau yang diberikan Qiu Yao padanya. Wang Lin mengangkat tangannya, dan dengan pikiran, gas hijau keluar dari tangannya untuk membentuk bola gas hijau. Bola gas hijau ini tidak statis tetapi terus bergerak. Setelah merenung sejenak, Wang Lin memisahkan sedikit akal ilahi dan langsung masuk ke dalam gas hijau. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia secara bertahap mengerutkan kening. Saat dia mengamati gas hijau, kadang-kadang dia terkejut tetapi terkadang dia bingung. Setelah waktu yang lama, Wang Lin meremas tangannya dan bola gas hijau menghilang. Tato layu itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh klan Tato, dan jika orang luar ingin membuatnya, mereka akan membutuhkan bantuan dari anggota klan Tato untuk mengaktifkannya. Kekuatannya terutama dibagi menjadi 4 jenis: segel, runtuh, melarikan diri dan pecah. Sambil merenung, Wang Lin membuka tasnya dan jimat kuning dengan ran muncul. Itu terlihat sangat tua dan warnanya memudar. Wang Lin awalnya memiliki 2 jimat yang ia dapatkan dari Al-Hifen. Dia sudah mempelajarinya sejak lama, tetapi masih belum tahu bagaimana menggunakannya. Satu-satunya saat dia menggunakannya adalah saat dia bertarung melawan anggota keluarga Yao di Al-Hifen. Setelah melihat gas hijau, Wang Lin bisa memastikan bahwa jimat ini adalah tato layu. Setelah dengan hati-hati melihat ran kompleks pada jimat, Wang Lin mulai merenung. Sesaat kemudian, dia menggigit jari telunjuknya dan memeras setetes darah. Kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel yang direkam dalam gas hijau dan menunjuk ke darah. Darah segera berhenti di udara dan benjolan yang tak terhitung muncul di permukaan darah. Kemudian meledak menjadi kabut merah dan pergi menuju jimat. Itu sangat cepat, dan langsung masuk ke jimat. Wang Lin menatap jimat itu. Mantra yang baru saja dia gunakan adalah mantra untuk memeriksa jenis tato layu itu. Sesaat kemudian, jimat itu tiba-tiba bergerak dan angin puyuh hitam muncul.
Angin puyuh sangat cepat sehingga saat itu muncul, itu menyebabkan laut di sekitarnya berubah. Bentuk samar burung besar muncul di dalam angin puyuh. Burung ini sangat hitam dan matanya seperti kilat. Itu menyapu angin puyuh sekali dan menghilang bersamaan dengan itu. Ini adalah tato layu tipe melarikan diri yang telah diaktifkan oleh klan Tato. Mata Wang Lin menyipit dan dia membuka tasnya. Pedang besar terbang keluar. Itu adalah salah satu dari 99 pedang yang diperolehnya dari alam pembantaian. Meskipun dia telah meledakkan lebih dari 10 dari mereka, Wang Lin masih memiliki banyak dari mereka. Memegang tato layu, Wang Lin menekannya ke pedang besar tanpa ragu. Lalu tangannya membentuk segel aneh dan dia menunjuk ke arah pedang. Angin puyuh muncul di sekitar pedang dan kemudian langsung menghilang. Itu menghilang begitu cepat sehingga bahkan Wang Lin hanya melihatnya samar. Saat dia melihat lebih dekat, pedang besar itu menghilang di depannya dan muncul 100 kaki jauhnya. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kecepatan penuhnya hanya dengan 100 kaki, Wang Lin bisa berspekulasi dengan ini. Kecepatan yang luar biasa. Wang Lin tersentak saat dia menatap pedang 100 kaki jauhnya. Angin puyuh telah menghilang dan tanda pada jimat telah sedikit memudar. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, akan sulit bagiku untuk mencapai kecepatan ini. Mungkin dapat bersaing dengan kecepatan kultivator Nirvana Sterer. Jika digunakan dengan spasial bending. Mata Wang Lin bersinar. Saat kolam pemakaman surgawi di dalam gua Kaisar Surgawi hancur, dampaknya menyebarkan semua orang. Mereka semua memicu pembatasan yang berbeda dan menghilang. Pada saat ini dalam batasan yang diaktifkan, tempat ini adalah hutan lebat. Itu dipenuhi dengan pohon-pohon dengan batang yang begitu tebal sehingga mereka membutuhkan banyak orang untuk melingkari. Sepintas, langit ditutupi oleh daun-daun, hanya menyisakan celah kecil untuk melewati beberapa sinar matahari. Mereka tampak seperti pilar cahaya yang turun dari langit. Tanah dipenuhi daun busuk. Bau tulang binatang membusuk dicampur ke dalam daun, dan hanya satu aroma ingin muntah. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin padat daunnya, dan sinar matahari semakin langka karena tidak bisa menembus ke tempat ini. Hasilnya, membuat kedalaman hutan lebih lembab. Ada seseorang yang duduk di dedaunan yang membusuk tak berujung di kedalaman hutan ini. Tubuhnya seperti gasing dan tubuh atasnya telanjang. Sebuah tato berwarna merah darah berkedip di dahinya. Ada kepala binatang buas di sekitarnya, dan kepala berdarah ini membuat tempat ini berbau seperti darah. Yang aneh adalah bahwa semua kulit di antara alis binatang itu terkelupas, memperlihatkan daging segar di bawahnya. Potongan-potongan kulit yang robek ditumpuk di samping kaki pria itu dan mengeluarkan cahaya hantu. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu perlahan membuka matanya, memperlihatkan tatapan menakutkan. Pria itu tenang saat dia melihat ke kejauhan. Setelah waktu yang lama, dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku belum menyerap semua tato suci leluhur, aku telah mendapatkan banyak pencerahan mengenai tato layu spell. Namun memori dari sosok tuanku yang sebelumnya tidak akan hilang. Pria itu merenung sebelum mengeluarkan sebuah mendesah dan menutup matanya sekali lagi. Wang Lin yang berada di kedalaman lautan menarik pandangannya dari pedang besar. Dia memanggil pedang kembali, melepas tato layu, dan meletakkannya di dalam tasnya. Dengan tato layu ini, aku akan memiliki cara lain untuk menyelamatkan diriku di saat bahaya, tetapi tato layu ini memang misterius. Setelah meninggalkan tanah roh iblis, aku harus menemukan kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak. Namun menurut gas hijau, bahan terbaik untuk membuatnya adalah kulit di antara alis binatang buas yang ganas. Semakin buas binatang buas itu, semakin cocok kulit di antara kedua alisnya, itu bahkan memengaruhi kekuatan tato layu itu sendiri. Mantra sihir harus digunakan untuk mengumpulkan jiwa binatang dan esensi darah di antara alis mereka sebelum mengambil kulit. Sementara Wang Lin merenungkan, dia menarik napas dalam dan membuka tasnya. Ada kilatan cahaya kuning, dan kristal kuning muncul di tangannya. Menatap kristal itu, mata Wang Lin menjadi sangat serius. Hal yang paling membingungkannya adalah kristal kuning ini. Wang Lin samar-samar bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang berasal dari kristal, jadi dia tidak berani dengan ceroboh memeriksanya dengan akal ilahi. Jika orang misterius di dalam aula itu benar-benar King Lin, lalu apa tujuannya untuk memberikan ini padaku? Wang Lin menatap kristal kuning dan mulai merenung. Dia jelas ingat bahwa cahaya kristal yang merupakan avatar King Lin memasuki kristal kuning ini. Namun tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan petunjuk. Seolah-olah avatar King Lin telah hilang dan apa yang dilihat Wang Lin hanyalah ilusi. Setelah menatapnya lama, Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak mengambil risiko memeriksanya dengan akal ilahi dan dengan paksa menekan idenya. Lalu dia memasukkan kristal itu kembali ke tasnya. Dia memiliki perasaan misterius bahwa jika akal ilahi masuk ke dalamnya,
sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan itu tidak akan bermanfaat baginya. Perasaan semacam ini sangat samar. Itu adalah sedikit perasaan spiritual yang telah dikembangkan setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin berdiri dan mulai bergerak. Gelembung itu bergerak bersamanya. Dari atas, lautan berwarna biru cerah. Tetapi di dalam air, laut itu benar-benar gelap. Namun semua ini tidak mengganggu Wang Lin. Saat gelembung naik, semua air didorong ke samping. Mata Wang Lin berkedip dengan potongan, tetapi tepat saat dia akan mencapai permukaan, ekspresinya berubah. Dia segera mendorong kedua tangannya ke samping. Gelembung dia tiba-tiba runtuh dan gelombang kejut cepat menyebar. Itu melesat ke atas di bawah kendali Wang Lin. Saat gelombang kejut naik, gemuruh bergema. Bahkan air laut dipengaruhi oleh gemuruh yang keras ini. Wang Lin merasakan air laut di dekatnya ditekan dengan kejam oleh kekuatan yang kuat. Ekspresinya berubah dingin, dan dia tinggal di dalam lautan tetapi tidak terbang. Dia meninggalkan daerah di bawah tekanan dan melihat ke atas. Langit dipenuhi dengan energi iblis yang bergerak seperti naga iblis di langit. Seseorang berdiri di pusat energi iblis. Orang ini dikelilingi oleh energi iblis, membuatnya mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan orang ini, tetapi bisa secara samar melihat itu adalah seorang wanita. Ketika Wang Lin mendekati permukaan, dia merasakan mantra ke arahnya. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin telah memecahkan gelembung itu. Wang Lin, keluarlah untukku. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian ekstrim bergema di seluruh dunia. Bahkan menyebabkan air laut menyebar. Saat Wang Lin yang berada di lautan, mendengar suara ini, matanya menyipit. Yao Sisue. Dia tidak bisa melihat penampilannya, tetapi perasaan yang akrab bersama dengan suara yang akrab memungkinkan Wang Lin untuk segera mengidentifikasi dia. Wang Lin mengungkapkan senyum pahit dan mendesah. Dendam antara dia dan Yao Sisue rumit. Saat itu, dia ingin menggunakan Wang Lin dan salah dulu. Wang Lin tidak pernah baik pada seorang wanita, tetapi karena kultivasinya sendiri dan ketakutannya terhadap pil darah dan ayahnya, ia menyegelnya alih-alih membunuhnya. Meskipun Wang Lin memusuhi leluhur darah, dia mengagumi leluhur darah. Bagaimanapun, semua yang dilakukan leluhur darah adalah untuk putrinya. Jika seseorang melakukan hal yang sama pada Wang Ping, dia akan melakukan apa yang telah dilakukan leluhur darah. Tetapi pertama-tama dia akan mengetahui apa yang terjadi. Leluhur darah jelas tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak menganggap Wang Lin ancaman, dia bahkan punya niat membunuh. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia hanya perlu tahu siapa yang telah mengambil putrinya. Sudah cukup. Jika Wang Lin berada pada tingkat kultivasi saat ini kembali, leluhur darah tidak akan terlalu ekstrim, dia akan menemukan metode lain untuk mengatasi ini. Pada akhirnya, Wang Lin tidak cukup kuat untuk leluhur darah perhatikan. Bahkan jika dia tahu apa yang terjadi dan tahu bahwa putrinya bersalah, dia masih akan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menyelesaikannya dengan paksa. Dia akan membunuh Wang Lin untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Bukannya Wang Lin tidak mempertimbangkan untuk mengembalikan Yao Sisue, dia bahkan dianggap memikul tanggung jawab untuk menyegel Yao Sisue selama ratusan tahun. Selama permintaan leluhur darah itu tidak terlalu ekstrim, dia akan setuju. Bagaimanapun dia terlalu lemah saat itu. Namun leluhur darah tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk menjelaskan. Dan segalanya akhirnya berakhir seperti sekarang. Setiap kali Wang Lin memikirkan hal ini, dia akan mendesah. Dia dengan jelas memisahkan rasa terima kasih dan dendamnya. Dia mengagumi leluhur darah, itulah sebabnya dia berjanji pada leluhur darah kesempatan lain untuk bertemu Yao Sisue. Setelah datang ke tanah roh iblis, Wang Lin tahu bahwa kemungkinan dia akan bertemu Yao Sisue. Namun Yao Sisue yang dia ingat terlalu berbeda dari orang yang dipenuhi energi iblis ini, jadi dia tidak mengenalinya pada awalnya. Saat Wang Lin melihat Yao Sisue mengambang di langit, dia tidak bisa menahan nafas. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benaknya saat suara Yao Sisue terus memasuki telinganya. Wang Lin, keluar. Hari ini, kamu dan aku akan menyelesaikan masalah yang dulu. Saat Yao Sisue berbicara, kedua tangannya membentuk segel, dan energi iblis bergerak. Naga iblis di langit bergerak dan menyerbu permukaan laut. Badai muncul di atas lautan dan memicu gelombang mengerikan. Gelombang besar tak berujung bergerak, dan saat naga iblis menyerbu masuk, gelombang menyebar ke segala arah, membuatnya seolah-olah sebuah lubang besar telah muncul di lautan. Wang Lin menghela nafas saat dia melesat keluar dari laut seperti sinar petir dan langsung menuju langit. Saat Wang Lin muncul, kebencian datang dari mata Yao Sisue dalam energi iblis. Dia berjalan keluar dari energi iblis dan mengungkapkan dirinya kepada Wang Lin. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Dia tidak lagi cantik seperti dulu, tapi dia seorang wanita yang jelek.
Kulit yang dia ungkapkan benar-benar dipenuhi dengan bekas luka yang mengejutkan. Wang Lin melihat lebih dekat, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit sekali lagi. Dia samar-samar tampak melihat sosok dingin dan menakjubkan yang muncul di hadapannya saat itu. Namun tidak peduli apa, dia sepertinya tidak bisa menyamai sosok itu dengan orang di depannya. Siapa yang bisa dengan jelas mengatakan siapa yang benar atau salah saat itu? Jiwa ayahnya disegel dengan cap penyegelan surgawi, dan untuk membalas dendam, dia menjadi seperti ini. Apakah aku salah? Dalam kehidupan Wang Lin, satu-satunya hal yang penting baginya adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh nuraninya. Namun saat ini, perasaan kompleks muncul di hatinya. Wang Lin, kamu menyegelku selama ratusan tahun. Meskipun aku membencimu, aku bisa melewatinya. Lagi pula, aku melakukan skema ke kamu terlebih dahulu. Hal ini bisa aku tahan, tetapi ayahku mati karenamu. Balas dendam ayahku bukanlah sesuatu yang bisa aku lepaskan. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi ada orang lain yang bisa. Yao Sisue menatap Wang Lin, hampir menggertakkan giginya. Wang Lin merenung. Perasaan ini bukan hanya karena Yao Sisue. Sebenarnya, setelah berkultivasi selama lebih dari 1.300 tahun, tingkat kultivasinya tidak hanya meningkat, pemahamannya tentang surga pun semakin dalam. Dan seiring dengan akumulasi pengalaman hidupnya, ia mulai secara bertahap merenungkan semua pembunuhan yang telah dilakukannya. Yao Sisue hanyalah hal yang memicu refleksi dirinya. Sama seperti saat dia mabuk dengan si Tunan, dia tidak berani melihat ke belakang dalam hidupnya dan melihat apakah kultivasi benar-benar layak. Dalam lebih dari 1.300 tahun kultivasinya, terlalu banyak orang yang mati di tangannya. Membunuh bukanlah sesuatu yang disukai semua orang. Bagi Wang Lin, pembunuhan 1.000 tahun lebih ini hanya membuatnya merasa lelah. Namun di dunia kultivasi yang kejam ini, jika tidak membunuh, kamu akan memberikan hidupmu sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang dipaksa menjadi pilihan membunuh atau dibunuh. Jika kamu melakukan ini padaku, maka itu akan menjadi akhir. Tetapi kamu begitu kejam terhadap ayahku. Wang Lin, apakah ada kebencian antara kamu dan aku? Di dunia kultivasi ini, umum untuk skema terhadap satu sama lain. Meskipun aku salah, apakah cukup dengan menghukum aku sampai mati? Yao Sisue menatap Wang Lin. Wang Lin merenung. Dia melihat cakrawala dan matanya redup. Kamu menyegelku selama ratusan tahun dan kamu menggunakan metode kotor untuk membuatnya jadi aku tidak bisa tetap tenang. Semua ini bisa aku tahan karena aku yang salah. Namun kamu seharusnya tidak membunuh ayahku. Wang Lin menghela nafas. Lebih dari 1.000 tahun kultivasi telah membuat jantung menjadi keras juga. Namun bagaimanapun juga, dia adalah seseorang, bukan iblis. Dia memiliki alasan dan moral sendiri. Skema Yao Sisue menyentuh kesabaran Wang Lin, jadi dia harus mati. Namun karena khawatir tentang leluhur darah dan pil darah, dia tidak membunuhnya. Kemudian, saat menghadapi leluhur darah, dia harus melawan untuk bertahan hidup. Jika leluhur darah tidak mati, dia akan melakukannya. Dia tidak punya pilihan. Dari sudut pandang Wang Lin, dia tidak salah. Namun dari sudut pandang Yao Sisue, dia telah menderita harga disegel selama ratusan tahun karena rencana liciknya terhadap Wang Lin. Seperti yang dia katakan, meskipun dia membencinya, mereka bahkan. Namun dengan kematian ayahnya, apakah dia masih perlu beralasan dengan pembunuh ayahnya? Dia tidak bisa melihat apa yang benar atau salah. Sebagai anak, apapun alasannya, ia harus membalas dendam. Dari sudut pandang Yao Sisue, dia juga tidak salah. Semua ini adalah karma. Penyebab karma kemarin akan menghasilkan efek karma hari ini. Setiap langkah bukanlah sesuatu yang dia atau aku bisa kendalikan. Jika dia tidak bersekongkol melawanku terlebih dahulu, atau aku tidak takut leluhur darah, maka semua ini tidak akan terjadi. Setelah penyebabnya lahir, itu tidak akan pernah padam, itu hanya akan tumbuh. Aku terjebak selama ratusan tahun. Ini seperti hasil dari mencoba untuk berdusta, adalah membuat lebih banyak kebohongan. Aku sejak dulu tidak memahami karma dan tidak menyadari bahwa aku sudah menjadi bagian dari penyebabnya. Kemudian saat leluhur darah datang memburuku, aku pikir itulah efeknya. Namun sepertinya leluhur darah bukan efeknya, hanya sebagian penyebabnya. Efek sebenarnya adalah tidak harus melawan leluhur darah atau apa yang Yao Sisue katakan, tapi hati Daoku sendiri. Ada beberapa cahaya di mata Wang Lin. Domain karmaku masih belum mencapai penyelesaian, dan kemajuannya lambat. Tidak peduli berapa banyak pencerahan yang aku miliki, sepertinya tidak dapat memahami apa yang benar-benar karma. Dulu, aku samar-samar merasa bahwa untuk menyelesaikan domain karma aku harus menyelesaikan semua karma yang berhubungan denganku. Sepertinya perasaanku saat itu hanya sebagian yang benar. Mata Wang Lin mulai lebih bersinar.
Yao Sisue menatap Wang Lin dengan tatapan berbisa. Semakin Wang Lin tetap diam, semakin kuat kebenciannya dan kebenciannya meningkat. Setelah mengeluarkan tangisan sedih, Yao Sisue membentuk segel dan menunjuk di antara alisnya tanpa ragu-ragu. Wang Lin, mari kita selesaikan masalah di antara kita. Aku rela mengorbankan jiwaku dan dagingku untuk membalas dendam ayahku. Kebencian Yao Sisue berubah menjadi permusuhan yang tak ada habisnya, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat tangannya menekan alisnya, cahaya di matanya menghilang dan digantikan dengan api iblis yang dingin. Leluhur iblis, aku bersedia untuk menyerahkan jejak terakhir dari kehendakku dan sepenuhnya menyerahkan dagingku. Namun kamu harus berjanji padaku kamu akan membunuhnya. Suara tajam Yao Sisue menggema di seluruh dunia. Saat suara ini muncul, energi iblis mengerikan muncul dari tubuhnya. Penampilannya segera berubah karena energi iblis ini. Rambutnya tiba-tiba tumbuh sampai di kakinya dan merah. Bekas luka mengerikan di wajahnya mulai bergerak. Itu terhubung bersama dan membentuk ran. Energi iblis yang sangat dingin meletus dari tubuhnya dan menyebar ke langit. Dalam sekejap, lebih dari setengah langit dipenuhi dengan energi iblis. Energi iblis ini dipenuhi dengan niat dingin. Pada saat ini, sebagian besar lautan membeku. Air di permukaan dengan cepat berubah menjadi es, dan itu dengan cepat menyebar. Bahkan ombak yang mengamuk pun membeku. Terserah kau. Suara dingin datang dari mulut Yao Sisue. Dia telah mengorbankan daging dan jiwanya untuk sepenuhnya menjadi wadah bagi salah satu dari 9 roh iblis kuno. Ini adalah harga yang dibayar Yao Sisue untuk membalas dendam pada Wang Lin. Pada saat ini, benda yang mengendalikan tubuh Yao Sisue bukan lagi dirinya, tetapi salah satu dari 9 roh iblis kuno, iblis angin. Iblis kuno sangat adaptif. Saat itu, ia dibagi menjadi 9 bagian, masing-masing dengan pikiran independen mereka sendiri. Beberapa ingin bersatu kembali, tetapi ada juga yang tidak dan ingin tetap berpisah. Selama ratusan tahun ini, Beilou telah melahap 7 roh iblis kuno dan memulihkan 80% dari kultivasinya. Sisanya 20% adalah dengan iblis angin ini. Iblis angin berbeda dari roh iblis kuno lainnya. Iblis angin tidak mau melebur, dan berapapun biayanya, telah memilih metode lain. Setelah gagal melebur dengan banyak orang, ia akhirnya memilih Yao Sisue. Menggunakan obsesinya dengan kebenciannya pada Wang Lin, ia berhasil melebur. Penggabungan ini gila karena itu bukan milik. Pertama, ia memberikan warisan iblis kuno kepada Yao Sisue. Kemudian dengan risiko besar, merubuhkan tubuhnya untuk berubah menjadi energi iblis yang tidak memiliki kesadaran. Akibatnya, itu melepaskan identitasnya sebagai roh iblis kuno yang setara dengan kematian. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia tidak memberi Beilou kesempatan untuk melahapnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Beilou tidak harapkan. Saat dia menyadarinya, sudah terlambat karena iblis angin telah runtuh. Meskipun Yao Sisue memiliki warisan ingatan iblis angin, dia tidak bisa mengakses sebagian besar. Dalam ratusan tahun menyerap energi iblis ini, ia telah berkumpul sampai tingkat tertentu. Jika dia tidak pernah memilih untuk membangkitkan semua kenangan dalam warisan, maka iblis angin tidak akan bisa bangun dalam waktu singkat. Sebenarnya, iblis angin berjudi bahwa untuk membalas dendam, Yao Sisue bersedia menyerahkan segalanya untuk kekuasaan. Selain itu, bahkan jika dia kalah taruhan, itu tidak masalah. Selama Yao Sisue terus menyerap energi iblis, maka begitu ada cukup, itu akan secara otomatis memaksa semua ingatan untuk terbuka dalam warisan. Pada kenyataannya, iblis angin benar-benar tidak selamat. Iblis angin sudah mati, dan yang tersisa hanyalah ingatannya. Yao Sisue hanyalah wadah untuk kenangan itu. Begitu ingatan diaktifkan sepenuhnya, semua ingatan Yao Sisue akan hilang, meninggalkan tubuhnya dengan jiwa yang hanya memiliki ingatan iblis angin. Akibatnya, dia akan menjadi iblis angin baru. Menghadapi fenomena ini, bahkan Beilou tidak berdaya. Roh iblis kuno yang dia inginkan sudah pergi. Itu telah melepaskan identitasnya sebagai iblis kuno untuk menjadi kultivator iblis, itu bukan lagi iblis kuno. Pada saat ini ingatan iblis angin diaktifkan bersamaan dengan kebencian Yao Sisue. Semua ingatan Yao Sisue hilang, hanya menyisakan kebenciannya yang kuat pada Wang Lin. Meskipun iblis angin telah melahap ingatannya, dia tidak bisa menghapus kebencian ini. Sosok iblis melintas, dan iblis angin menatap dingin pada Wang Lin. Aku tidak peduli tentang masalah antara kamu dan Yao Sisue. Dia telah mengaktifkan ingatanku dan keberadaannya telah dimakan olehku. Dengan melakukan ini, aku telah membantumu. Iblis angin menjilat bibirnya dan perlahan mundur. Laut beku mulai mencair dan energi dingin dengan cepat memasuki tubuh iblis angin. Dia sangat berhati-hati pada saat ini karena dia menganggap kultivator di depannya sangat berbahaya.
Aura yang dilatih kultivator ini hampir membuatnya terkesiap. Dia hanya setuju untuk membantu Yao Sisue untuk menipu dia agar menyerahkan segalanya. Bahkan, terserah Anda, yang terakhir hanya untuk menenangkan Yao Sisue sehingga ia tidak akan menolak pada akhirnya. Sekarang setelah semuanya dilakukan, dia, si iblis angin, tidak akan mengambil risiko berperang melawan kultivator ini yang menurutnya menakutkan bagi Yao Sisue yang telah kehilangan semua nilai. Jika orang yang ingin dibunuh Yao Sisue sangat lemah, maka dia bisa membantu, tetapi orang di depannya membuatnya merasa sangat takut. Selain itu, tingkat kultivasinya saat ini jauh lebih rendah daripada orang di depannya, jadi dia tidak bisa mengambil risiko. Ini adalah salah satu batasan di Gua Kaisar. Jika ini dipicu, itu tidak akan baik untuk kau atau aku. Karena tidak ada perselisihan di antara kita, maka aku akan pergi. Setelah angin iblis berbicara, dia terus mundur. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya saat dia merenung, dan tatapannya jatuh pada iblis angin yang mundur. Di luar, dia masih terlihat seperti Yao Sisue, tetapi Wang Lin merasakan bahwa itu adalah orang yang berbeda. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia mengambil langkah ke depan. Saat dia bergerak maju, mata iblis angin menyusut dan dia dengan cepat mundur tanpa ragu. Dia adalah iblis angin, jadi kecepatannya tidak biasa. Meskipun dia hanya seorang kultivator iblis, kecepatannya tidak terbayangkan. Hanya dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Tungku dewa kuno muncul di hadapannya dan dia menunjuk ke depan. Dengan pikiran, setitik cahaya muncul jauh di kejauhan. Cahaya berada di sekitar iblis angin yang melarikan diri. Matanya dipenuhi dengan kejutan saat cahaya mengelilinginya dan kekuatan menariknya ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti. Dia pergi dengan aliran dan menekan jarinya di antara alis iblis angin saat dia lewat. Ada ledakan dan tubuh iblis angin itu terbanting ke belakang dan dia mengeluarkan darah. Matanya menunjukkan tatapan dingin. Aku tahu bahwa agar domain karmaku menjadi lengkap, tidak hanya aku harus menghapus semua karma, tetapi aku harus mengintegrasikannya dengan diriku sendiri. Wang Lin tampaknya berbicara kepada dirinya sendiri saat ia menerjang iblis angin. Iblis angin mengeluarkan raungan dan membentuk segel saat dia mundur. Energi iblis yang lebat menyebar dan lautan yang meleleh membeku sekali lagi. Saat iblis angin melambaikan laut di bawah bergemuruh saat pecahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Wang Lin. Kultivator kecil, iblis ini awalnya tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak tahu tempat kamu. Suara iblis angin bergema, kemudian pecahan es tiba-tiba mendekati Wang Lin. Dari kejauhan, seluruh dunia dikelilingi oleh pecahan es yang menembaki Wang Lin. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Saat pecahan es mendekat, Wang Lin mengangkat tangan dan dengan lembut melambai. Tiba-tiba lautan api muncul di hadapannya. Pada awalnya itu tidak kuat, tetapi segera meledak dan menyebar ke segala arah dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh langit merah karena lautan api. Pecahan es yang dengan cepat mendekat segera meleleh ke dalam air dan kemudian berubah menjadi gas putih yang naik ke udara. Dalam sekejap, bersama dengan lautan api, langit juga dipenuhi dengan gas putih. Mata iblis angin menyusut dan dia menghirup udara dingin. Dia sudah menganggap Wang Lin sangat kuat, tapi sepertinya dia masih salah. Orang ini tidak hanya menakutkan, dia benar-benar mimpi buruk. Bahkan selama kekuatan puncaknya, dia tidak berani mengatakan dia bisa menang. Apalagi sekarang saat dia hanya pada tahap akhir Nirvana Scryer. Masalah dengan Yao Sisue adalah rintangan untuk menyelesaikan domain karmaku. Setelah ratusan tahun, aku tanpa sadar menjadi terbenam dan menjadi bagian dari karma. Hanya dengan mengintegrasikan diriku secara menyeluruh, aku dapat benar-benar memahami karma. Sama seperti aku harus masuk neraka untuk memahami keinginannya. Mata Wang Lin menjadi lebih jelas, dan dia bergerak maju. Dia dikelilingi oleh lautan api, dan api yang sangat panas menyerang iblis angin. Hati iblis angin bergetar. Dia mengepalkan giginya saat dia menunjuk ke langit tanpa ragu dan berteriak, "Hukum angin!" Setelah dia berbicara, angin iblis berkobar di dalam dunia dan mengelilingi iblis angin itu. Kemudian hancur menjadi potongan-potongan angin yang melesat ke Wang Lin. Saat ini dunia berubah warna dan ditutupi oleh angin iblis. Bahkan lautan bergemuruh dengan keras. Retakan muncul di langit. Ketika angin iblis menyapu ke depan, bahkan api redup seolah-olah mereka akan padam. Namun angin ini tidak membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dia terus bergerak maju dan membiarkan angin mengenai tubuhnya. Sekarang aku tenggelam dalam karma ini, aku harus membebaskannya. Hanya dengan begitu domain karmaku dapat mencapai penyelesaian dan hati Daoku akan memiliki terobosan. Tangan Wang Lin membentuk kepalan dan dia tanpa ampun membuang pukulan saat dia berkata, "Terobosan." Ada gemuruh kuat dan saat Wang Lin melemparkan tinjunya,
bayangan dewa kuno muncul. Kepalanya ada di langit dan kakinya berdiri di laut. Bayangan dewa kuno juga melemparkan pukulan bersama dengan Wang Lin. Dewa kuno. Iblis angin tersentak. Dia berpikir bahwa aura mengerikan dari tubuh Wang Lin sudah familiar. Namun berlalunya waktu membuatnya melupakan banyak hal, dan bayangan tadi mengingatkannya pada banyak kenangan mengerikan. Kamu sebenarnya dewa kuno. Kulit kepala iblis angin mati rasa. Dia segera mundur dan hampir berubah menjadi angin saat dia dengan cepat melarikan diri. Semua yang aku lakukan sebelumnya tidak salah di depan domain karma. Alasan domain karmaku tidak lengkap adalah karena setelah lebih dari 1000 tahun pembantaian, sebuah cacat telah muncul di bagian daoku, seperti iblis dalam. Tinju Wang Lin bertabrakan dengan iblis angin yang tak ada habisnya. Suara letusan bergema dan iblis angin terbelah dan dipaksa untuk berpencar. Wang Lin menatap iblis angin yang sudah menghilang ke kejauhan, tapi dia tidak panik. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan tato layu. Kemudian dia menempatkannya pada dirinya sendiri. Saat tato layu diletakkan padanya, angin hitam melilit Wang Lin dan tornado raksasa muncul di dunia ini. Saat tornado muncul, pusaran air besar terbentuk di laut di bawah kakinya. Raungan kuat datang dari angin topan yang diduduki Wang Lin. Kemudian seekor burung hitam muncul di dalam angin hitam. Sayap burung itu membentang terbuka. Tubuhnya hanya beberapa puluh kaki tingginya, tetapi tiba-tiba melebar saat membuka sayapnya. Sekarang lebarnya ratusan ribu kaki. Tubuhnya yang besar bisa menutupi langit. Saat deru yang bisa merobek dunia bergema, Wang Lin hanya mengambil satu langkah, dan dia bisa merasakan angin menerpa dirinya seolah sedang berlari menembus tembok. Hambatan seperti dinding ini semua runtuh di hadapan tubuh dewa kuno Wang Lin. Mantra langkah itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Dia tampaknya telah memisahkan dunia dan bergerak maju dengan kecepatan yang mirip dengan spasial bending. Iblis angin telah menggunakan semua kultivasinya untuk melarikan diri seperti orang gila. Untuk mencegah Wang Lin menggunakan kekuatan aneh itu untuk mengejar ketinggalan dengan cepat, dia tidak peduli melelahkan energi iblis di tubuhnya. Jadi sebarkan energi iblis dalam jumlah besar di sekitarnya sebagai perlindungan. Energi iblis menyebabkan bayangan iblis besar yang muncul di belakangnya. Iblis angin sangat percaya diri dengan kecepatannya. Tepat saat dia pikir dia telah melarikan diri, dia tiba-tiba mendengar gemuruh dari belakangnya. Saat dia berbalik, dia kehilangan akal. Wang Lin mendekat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seiring dengan Wang Lin, pusaran air yang terbentuk di belakangnya mengikuti. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan menciptakan raungan yang menghancurkan bumi. Efek karma ada di dalam hati Daoku. Metode untuk membersihkannya adalah dengan benar-benar menyelesaikan karma di antara kita. Apa karma omong kosong itu? Iblis ini tidak bisa mengerti sepatah kata pun. Karena kamu tidak akan membiarkanku pergi, iblis ini akan mengambil risiko semuanya untuk membunuhmu. Iblis angin tidak lagi melarikan diri. Kecepatan dia sangat percaya diri adalah lelucon di depan Wang Lin. Jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia telah melahap bentuk kebencian tak berujung Yao Sisue yang tidak bisa dihapus, dan semuanya meledak di bawah pengejaran Wang Lin. Kebencian itu segera membuat bekas luka di wajah iblis angin menjadi lebih ganas. Bekas luka membentuk formasi dan melepaskan kilatan sinar hijau. Harta iblis kuno, bendera jiwa penyegelan. Iblis angin berteriak saat dia membuka tangannya. Sejumlah besar energi iblis muncul dan berkumpul di tangannya. Energi iblis tak berujung muncul dan seluruh dunia dikelilingi dalam aura dingin. Seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda beku, dan angin menderu mulai bertiup. Ada kilatan petir hijau di dalam energi iblis kondensasi di atas iblis angin. Kemudian 3 bendera hijau kecil perlahan-lahan terbang keluar. Saat 3 bendera hijau kecil muncul, langit berubah warna. Lautan di bawah tampak terbelah oleh kekuatan misterius. Air itu diperas ke samping dalam gemuruh keras. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas bendera hijau. Di antara mereka ada 1 dewa kuno dan 2 iblis kuno bertanduk tunggal. Yang lebih mengerikan adalah bahwa setelah ketiga bendera itu muncul, tidak hanya perubahan laut, bahkan dunia menjadi tidak stabil. Saat lautan membelah, itu mengaktifkan semua pembatasan di sini. Aktivasi pembatasan menyebabkan fluktuasi besar di dalam lautan. Semua air mulai mengembun, dan dalam sekejap mata, parit dalam yang tak terhitung jumlahnya tanpa air muncul. Persimpangan selokan-selokan ini membuat ombak semakin ganas. Apa yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa jika seseorang melihat dari atas, seketika laut yang tak berujung mengembun, itu mengambil bentuk humanoid. Humanoid yang terkondensasi dari air tampaknya tertidur. Tetapi itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi iblis angin itu ganas, dan dia tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di lautan. Tangannya membentuk segel dan dia meneriakkan suara aneh.
Ini adalah bahasa Orde Kuno. Saat suara ini datang dari mulut Dewa Kuno, itu berisi keagungan dan rasa usia. Saat itu berasal dari iblis angin, meskipun mengandung rasa usia, itu lebih tajam dan menakutkan. Iblis angin menunjuk ke depan dan 3 bendera kecil mulai berputar di sekelilingnya. Padat, gas hijau datang dari bendera dan kemudian hantu besar muncul. Hantu ini setinggi puluhan ribu kaki. Itu tampak tak tergoyahkan, dan rasanya seperti dunia tidak bisa mengakomodasi keberadaannya. Ada 6 bintang yang berputar di antara alis hantu raksasa ini. Saat gas hijau bergerak, 2 sosok ganas muncul di sebelah iblis kuno. Tingginya hanya 1000 kaki, tetapi saat mereka muncul, energi iblis yang mengerikan meledak seolah-olah mereka ingin membebaskan diri dari belenggu gas hijau. Ada 6 bintang yang berputar di mata kanan setiap iblis kuno. Saat Wang Lin melihat ketiga bayangan ini, matanya menyusut. Iblis angin berdiri di depan ketiga iblis. Tangannya membentuk segel saat dia menatap Wang Lin dan berteriak. Aku tidak peduli jika kamu adalah dewa kuno. Kamu akan menjadi salah satu bendera utama dari harta suci klan iblis kunoku. Kilatan niat membunuh muncul di mata iblis angin dan tangannya menunjuk ke depan. 3 hantu di belakangnya bergerak. Dewa kuno bintang 6 itu mengambil langkah maju dan melemparkan pukulan ke Wang Lin. 2 hantu iblis kuno menerjang Wang Lin dengan aura haus darah dari samping seolah-olah mereka ingin melahap Wang Lin. Meskipun Beilou bukan iblis kuno kerajaan, statusnya tidak normal di antara klan iblis kuno. Bendera penyegelan jiwa ini dianugerahkan kepadanya oleh iblis kuno kerajaan. Meskipun tidak sekuat harta kerajaan, masih memiliki kekuatan besar. Sebelum Beilou terbagi, dia memiliki bendera penyegel jiwa. Begitu dia memanggilnya, semua 49 bendera kecil akan terbang keluar. Tidak semua orang yang disegel di dalam dibunuh olehnya, mereka disegel di sana oleh generasi orang yang adalah tuannya sebelum dia. Beilou hanyalah pemilik generasi ke-7. Rumor mengatakan bahwa pemilik pertama sangat kuat dan cukup kuat untuk secara langsung menghadapi dewa-dewa kuno generasi selanjutnya. Dia adalah iblis kuno generasi keempat yang sangat langka. Orde kuno adalah klan yang menentang surga dan kemudian dibagi menjadi 3 klan yang berbeda. Dewa kuno generasi pertama, iblis kuno, dan setan kuno mengandung sejumlah besar garis keturunan dan warisan Orde kuno. Setelah mereka adalah generasi kedua dewa kuno, setan kuno, dan iblis kuno. Meskipun mereka lebih lemah dari generasi-generasi pertama mereka masih memiliki banyak garis keturunan Orde kuno. Namun seiring berjalannya waktu, garis keturunan Orde kuno dan warisan menjadi lebih langka di antara 3 klan, dan pada akhirnya hanya ada jejak. Yang disebut klan kerajaan adalah kelompok dengan garis keturunan Orde kuno yang tersisa. Mereka juga keturunan langsung dari generasi pertama dari 3 klan. Beilou adalah iblis kuno generasi ke-79, tetapi hartanya memiliki sejarah panjang dan sangat terkenal. Namun iblis angin telah melepaskan identitasnya sebagai iblis kuno, jadi tubuh iblis kunonya telah menghilang dan karenanya dia tidak bisa lagi menggunakan harta yang sebenarnya. Pada saat ini ketiga bendera itu dibentuk dengan memadatkan energi iblisnya menjadi hantu. Itu seperti bagaimana Wang Lin memanggil tombak pembunuh dewa. Iblis angin menunjuk ke depan dan dewa kuno serta iblis-iblis kuno dari bendera menyerang Wang Lin. Wang Lin bisa segera melihat 3 bendera. Tangannya meraih kekosongan dan sebuah retakan muncul bersamaan dengan dentuman gemuruh. Seolah-olah selokan besar telah muncul di langit. Petir melengkung di sepanjang tepi selokan dan gemuruh bisa terdengar. Pada saat yang sama dengan tangan Wang Lin meraih kekosongan, tekanan kuat keluar dari selokan. Tekanan ini sangat kuat, dan segera menyebabkan ekspresi iblis angin berubah. Gemuruh bergema di seluruh dunia saat sinar cahaya hitam terbang ke tangan Wang Lin. Itu adalah tombak pembunuh dewa. Royal Harta Suci Dewa Kuno-Kuno. Iblis angin memiliki kenangan tentang ini. Ketika dia melihat tombak pembunuh dewa, matanya menyusut dan dipenuhi rasa takut. Kau adalah dewa kuno kerajaan. Tangan Wang Lin memegang tombak pembunuh dewa dan melambaikannya ke depan. Tubuh dewa kuno bintang 6 itu bergetar saat dia menatap tombak, dan pandangannya yang redup tiba-tiba tampak cerah. Dia hanya dewa kuno bintang 6 biasa, jadi dari generasi ke generasi, dia bahkan lebih rendah dari Beilou. Sekarang dia melihat harta suci klannya, tubuhnya bergetar dan berhenti. Jika bendera penyegel jiwa benar-benar ada di sini, dia tidak akan melakukan ini, tapi apa yang dipanggil iblis angin hanyalah sebuah hantu. Itu jauh lebih lemah daripada yang asli, dan bahkan jiwa yang tersegel di dalamnya melemah secara signifikan. Iblis angin mengeluh dan membenci Yao Sisue karena memprovokasi keberadaan yang mengerikan. Jika dia tahu dia telah memprovokasi seseorang seperti Wang Lin, dia tidak akan pernah menyatu dengan Yao Sisue. Sial. Dalam ingatan Yao Sisue dia sangat lemah sehingga dia bisa terbunuh dengan jentikan jariku.
Bagaimana dia bisa menjadi dewa kuno dan bahkan dewa kuno kerajaan? Iblis angin tahu di dalam hatinya bahwa garis keturunan kerajaan sangat jarang sampai pada titik kepunahan di antara 3 klan, sehingga sangat sulit untuk menemukan satu. Beilou hanya bertemu iblis kuno keturunan bangsawan secara kebetulan. Sebenarnya, dengan kekuatan iblis angin, selama dia tidak bertemu Wang Lin, dia bisa melakukannya sesuai keinginannya berkat berbagai mantra dan kecepatannya yang tak tertandingi, bahkan jika orang-orang seperti Situnan datang. Namun saat menghadapi Wang Lin, semua metodenya ditekan. Kecepatannya tidak cukup cepat, mantranya tidak cukup kuat dan bahkan hartanya tidak berguna. Meskipun keduanya hanya hantu, dia tidak bisa mengalahkan harta kerajaan Wang Lin. Pada saat ini, saat tombak Wang Lin menyapu ke depan, dunia berubah warna seolah semuanya bergetar. Tombak menyapu lurus ke arah 2 iblis kuno yang bergetar. Kedua iblis kuno ini hanyalah hantu yang tidak mengandung kekuatan bendera penyegelan jiwa yang sebenarnya. Jika mereka bertemu kultivator biasa, mereka bisa bertarung, tetapi mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi Wang Lin. Ketika tombak bersiul, itu cepat di luar imajinasi. Salah tubuh iblis kuno tertusuk tombak. Itu berubah menjadi energi iblis tak berujung yang sepertinya tersapu oleh tombak. Dalam sekejap mata, tubuh iblis kuno menghilang. Mata iblis angin menyusut. Pada saat hidup dan mati, dia memuntahkan darah tanpa ragu. Kemudian tangannya dengan cepat membentuk tanda aneh dan dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Penghancuran bendera!" Bendera hijau yang membentuk 3 hantu dengan cepat berputar dan kemudian runtuh di bawah perintah iblis angin. Tumbukan yang kuat berubah menjadi naga hijau yang menyerang tombak. Saat bendera kecil runtuh, dewa kuno dan iblis kuno yang tersisa runtuh. Mereka memasuki naga hijau dan membuatnya bahkan lebih kuat. Tombak dan naga hijau bertabrakan. Saat itu bersentuhan, bola selebar 1000 kaki muncul di antara 2 harta. Bola ini berisi gas hitam dan hijau yang terus bertarung satu sama lain. Bola itu juga berkedip di sepanjang tepinya, dan suara letusan terus keluar dari dalamnya. Tekanan destruktif yang mengerikan mengelilingi daerah itu dalam sekejap. Ini adalah pertempuran antara harta dewa kuno dan klan iblis kuno. Satu adalah tombak pembunuh dewa kerajaan dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 harta iblis kuno generasi pertama. Itu berdua hanya ilusi, tetapi itu sangat kuat. Gas hitam di dalam bola dipenuhi dengan aroma, seolah-olah semuanya di depan itu harus dihancurkan. Gas hijau itu berjuang, tetapi tidak bisa lepas dari nasib dipaksa mundur. Saat gas hijau mundur, seluruh bola menjadi hitam. Tepat pada saat ini, bola itu dibagi. Ada suara gemetar yang menggema di dunia. Gemuruh bisa membuat awan dan merobek langit. Saat suara itu bergema, ia memicu gelombang laut sekali lagi. Di bawah dampak kehancuran, naga hijau runtuh dan menghilang. Tombak menembus dan menyerang iblis angin. Iblis angin batuk darah. Hartanya dihancurkan, dan meskipun itu hanya ilusi, itu masih terkait dengan energi iblisnya. Terluka serius, dia melihat tombak mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan dia dengan cepat mundur. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia dengan cepat mengejar. Iblis angin menjadi sangat marah dan mengutuk. "Aku tidak terlibat dengan masalah antara kau dan Yao Sisue. Kamu terus mengklaim karma. Aku iblis angin, bukan karma. Kamu awalnya berada di luar karma ini, tetapi kamu secara paksa bergabung. Jika kamu memilih untuk menyerahkan tubuh Yao Sisue, aku bisa membiarkanmu pergi." "Omong kosong, aku hanya kenangan. Bagaimana aku pergi?" Iblis angin menggertakkan giginya. Dia dalam hati menyesal bergabung dengan Yao Sisue. Meskipun iblis angin tidak mengerti karma, dia memiliki perasaan samar bahwa dia telah memasuki situasi yang tidak bisa dia hindari. Tombak mendekat dan hendak mengejar iblis angin saat mata Wang Lin menyala. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan tubuhnya bergerak. Kemudian sebuah tangan raksasa yang terbuat dari air keluar dari lautan dan menyapu melewati tempat Wang Lin berada, dan itu meraih tombak. Tangan itu dengan kejam meremas tombak pembunuh dewa, menyebabkan tombak memancarkan cahaya hitam yang kuat. Pembatasan bunga di Gua Kaisar Surgawi sepenuhnya diaktifkan oleh pertarungan antara Wang Lin dan iblis angin. Tangan besar itu meraih tombak dan segera mencoba menyeretnya ke bawah. Ada kilatan diingin di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Tutup!" Setelah dia berbicara, cahaya hitam dari tombak semakin intensif sampai seperti matahari hitam. Bahkan lengan yang dibentuk oleh lautan tampak hitam dari cahaya. Saat cahaya hitam ini mencapai batas, ledakan keras bergema di seluruh dunia dan kekuatan destruktif yang menghancurkan menyapu. Lengan yang terbuat dari air laut runtuh dan bahkan air laut itu sendiri menghilang. Namun tidak hanya ekspresi Wang Lin tidak rileks tetapi menjadi lebih serius. Bahkan ekspresi iblis angin berubah saat dia menatap lautan. Raungan rendah datang dari laut.
Raungan ini kuat dan berubah menjadi gelombang suara yang menggema di seluruh dunia. Gemuruh tidak bisa menutupi raungan ini. Pada saat yang sama lautan bergejolak dengan keras dan mulai naik. Pupil Wang Lin menyusut dan pemandangan di depannya membuatnya terkesiap. Ini bukan air yang naik ke udara, tetapi sosok humanoid yang terbentuk oleh lautan duduk. Ini adalah raksasa yang ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Hanya duduk membuatnya terasa seperti hendak menembus langit. Tubuhnya yang besar tersusun dari air, dan ketika ia duduk, dasar laut yang dalam terungkap. Lautan tidak lagi ada di sana, hanya raksasa ini yang terbuat dari air laut yang tersisa. Tidak mungkin dengan jelas melihat penampilannya dengan fitur wajah yang kacau, tetapi telinga yang besar membuatnya tidak terlihat seperti seorang kultivator. Itu dengan dingin menatap Wang Lin kecil dan iblis angin di langit. Lalu perlahan-lahan mengangkat tangannya, yang memicu gelombang besar, dan mencapai ke arah Wang Lin. Bahkan sebelum itu mendekat, gemuruh yang keras menyerbunya seperti embusan angin. Wang Lin segera mundur dan menghindari telapak tangan yang mendekat. Pembatasan belaka yang dibentuk oleh embun. Aku tidak menganggap kau layak perhatianku. Dua bola api muncul di mata Wang Lin dan tato poenis di tubuhnya bersinar merah. Saat tangan raksasa itu menyapu, Wang Lin membuka tangannya dan lautan api meletus dari tubuhnya. Saat lautan api muncul, ia mulai menyapu daerah itu saat energi asal Wang Lin melonjak. Dalam sekejap mata, itu memenuhi langit dan menyebabkan gemuruh yang keras. Adegan ini sangat mengejutkan. Langit ditutupi lautan api, dan di bawahnya ada raksasa yang terbuat dari air laut. Saat lengan raksasa itu mendekat, Wang Lin mengeluarkan raungan di dalam lautan api. Wang Lin akan meresap ke dalam nyala api dan seluruh lautan api turun dari langit pada raksasa itu. Lautan api jatuh seperti hujan api turun ke laut raksasa. Api melepaskan panas tinggi sebelum mereka bahkan mendekati raksasa itu. Iblis angin melihat ini dari kejauhan dan tersentak. Dia lebih takut pada Wang Lin sekarang. Dalam hampir sekejap, lautan api berkumpul dari segala arah di sekitar raksasa laut itu. Sejumlah besar uap air menyebar sebagai kabut putih dalam bentuk cincin. Raksasa laut itu meraung sekali lagi. Saat meraung, seolah-olah semua air di dalam tubuhnya mendidih, dan kemudian tiba-tiba tersebar ke segala arah. Sepertinya laut ingin melahap langit. Dari laut itu megah dan mengarah langsung ke lautan api di langit. Dalam sekejap, gelombang mengerikan yang seperti dinding yang terhubung ke langit menyapu. Itu membentuk cincin dan mulai berkontraksi menuju pusat. Saat dinding laut tertutup, semua api segera padam. Dinding menyusut sampai hanya 1000 kaki dari Wang Lin, dan semua api yang disentuhnya telah runtuh. Saat berkontraksi, wajah raksasa muncul di dinding saat jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin. Ini adalah wajah raksasa laut. Saat itu muncul, ia mengeluarkan raungan dan membuka mulutnya. Itu kemudian melesat ke Wang Lin untuk melahapnya. Nyala api di mata Wang Lin menyala terang dan tato poenis menyinari pakaiannya. Dengan pikiran, teriakan poenis datang dari dalam tubuhnya. Teriakan ini sangat kuat dan agung. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh Wang Lin mulai terbakar dan poenis merah bergegas keluar dari tubuhnya dan membuka sayapnya. Pada saat ini lautan api yang tak terlukiskan muncul. Saat mulut raksasa laut itu tiba, jejak niat membunuh melintas di mata Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Api poenis." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, burung poenis di atasnya melebarkan sayapnya dan nyala api tak berujung meletus dan menyebar ke segala arah. Nyala api ini tidak terbatas, dan saat itu menyebar, auman yang menyedihkan datang dari raksasa laut karena terpaksa mundur. Bahkan gelombang seperti dinding yang berada dalam 1000 kaki dari Wang Lin segera menguap saat bersentuhan dengan api. Air berubah menjadi kabut dan didorong kembali. Itu mundur beberapa kali lebih cepat daripada saat itu mendekat. Namun api poenis mengejarnya. Pada saat ini, dinding air menghilang dan mengembun kembali ke raksasa laut. Namun ukuran raksasa laut telah banyak berubah. Tingginya sekarang kurang dari 10.000 kaki, dan tidak lagi duduk tetapi berdiri. Saat raksasa laut itu berubah, api poenis turun dan mengelilingi raksasa itu. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjuk ke depan. Poenis menjerit lagi. Itu berubah menjadi bola api dan melesat seperti meteor menuju raksasa laut. Itu menembus air laut dan masuk ke dalam raksasa laut. Raungan sengsara terus datang dari raksasa laut. Itu sudah dikelilingi oleh api, dan saat poenis masuk, bahkan bagian dalamnya terbakar. Saat raksasa laut itu membakar dari dalam dan luar, ia melambaikan tangannya seolah-olah sedang berjuang. Namun itu tidak bisa menghentikan air yang membentuk tubuhnya berubah menjadi gas yang memenuhi langit. Ini membuat iblis angin mengungkapkan ekspresi yang sangat pahit. Dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan Wang Lin, dan ini membuatnya merenung dalam diam. Namun ada kilatan kejam di matanya yang dipenuhi dengan frustrasi.
Saat raksasa laut itu berjuang dengan sia-sia dan tubuhnya terus menghilang menjadi kabut, tubuhnya menjadi semakin kecil. Tepat saat itu akan sepenuhnya menghilang, raksasa laut itu meraung gemuruh dan seluruh tubuhnya mulai berkontraksi sampai hanya satu tetes air. Kemudian secara tak terduga menembus api dan langsung menyerang Wang Lin. Poenis teriak sekali lagi dan mengejar dengan cermat di belakang setetes air. Setetes air begitu cepat sehingga langsung mendekati Wang Lin. Jelas itu adalah perjuangan terakhir sebelum mati. Tapi Wang Lin tidak panik, dan kilatan cahaya biru datang dari mata kanannya. Perisai cahaya biru segera muncul di depannya. Terdengar gemuruh saat bentrokan kuat menghantam perisai cahaya biru. Itu didorong mundur beberapa inci oleh kekuatan, tetapi tidak retak. Itu memblokir serangan setetes air. Pada saat yang sama, burung Poenis mendekat dan mengepung tetesan air dengan panas yang tak terbayangkan. Tetesan air menjadi lebih kecil dan lebih kecil sebelum akhirnya menghilang setelah satu raungan terakhir. Deru raksasa laut masih bergema di langit. Namun saat tetesan air terakhir menghilang, seluruh langit bergemuruh seolah akan runtuh. Pada saat ini, langit seakan terkoyak, dan dasar lautnya hancur berkeping-keping. Keruntuhan ini hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum langit hancur. Dasar laut itu juga hancur dan mengekspos hijau di bawahnya. Seluruh dunia ini hanya setetes embun pada daun bunga. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya samar. Dan saat dia muncul kembali, dia berada di ladang bunga dia jatuh sebelumnya. Saat dunia laut runtuh, iblis angin menyerang dengan kecepatan penuh. Tujuannya adalah mengisi batasan lain untuk melarikan diri. Namun saat dia bergerak, sosok Wang Lin muncul. Ketakutan, iblis angin itu akan mundur saat suara dingin memasuki telinganya. Berhenti. Tubuh iblis angin tiba-tiba berhenti. Meskipun dia pulih dalam sekejap, itu sudah cukup untuk Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangan dan menunjuk ke bekas luka di wajah iblis angin itu. Dengan suara mendesis, bekas luka di wajah iblis angin menghilang, mengungkapkan kulit putih di bawahnya. Yao Sisue, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyelamatkanmu. Ini akan menghapus karma kami dan membiarkanmu bertemu ayahmu. Setelah itu, kita akan menempuh jalan kita sendiri dan tidak pernah bertemu lagi. Tangan Wang Lin tidak berhenti. Setiap kali dia menekan, salah satu bekas luka iblis angin akan menghilang. Tangannya sangat cepat, meninggalkan banyak bayangan. Sebelum mantra stop berhenti bekerja, mantra stop lain digunakan. Ketakutan memenuhi mata iblis angin. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Wang Lin. Saat tangan Wang Lin terus bergerak, bekas luka yang tak terhitung jumlahnya pada iblis angin perlahan menghilang sampai tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, iblis angin kembali ke dirinya yang sebelumnya cantik. Kulit putihnya yang seperti batu giok tampak seperti akan hancur hanya dengan menarik nafas. Warna jernih memancarkan pesona khusus. Untuk sesaat, Wang Lin berpikir dia bisa melihat Yao Sisue yang dulu. Akhirnya, Wang Lin menunjuk ke tempat di antara alis iblis angin. Tubuh iblis angin segera bergetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin menggunakan mantra teleportasi aneh saat pertempuran dimulai. Dia bisa saja melukainya dengan serius, tetapi sebaliknya dia memilih untuk hanya menunjuk di antara kedua alisnya. Selama masa krisis itu, dia tidak banyak berpikir. Namun saat Wang Lin menunjuk ke antara alisnya lagi, iblis angin itu sepertinya menyadari sesuatu. Poin pertama adalah membuat ingatanmu dan Yao Sisue menyatu, dan dengan demikian menciptakan celah. Baru kemudian akan ada kesempatan untuk menyelamatkan. Wang Lin tampaknya berbicara pada dirinya sendiri saat ia menunjuk pada iblis angin untuk terakhir kalinya. Matanya menunjukkan cahaya aneh. Saat iblis angin melihat tatapan ini, hawa dingin menyapu hatinya. Jika kamu benar-benar melakukan apa yang kamu janjikan, tolong Yao Sisue membalas dendam, maka kamu akan menjadi bagian dari karma daripada intrusi. Jika itu masalahnya, aku tidak akan ikut campur. Namun kamu tidak melakukan itu. Aku tidak peduli bahwa kamu menipu Yao Sisue. Tetapi kamu menghancurkan kesempatan untuk domain hidup dan matiku dan domain karma untuk berkembang. Selain itu warisanmu hanyalah kenangan, dan kamu yang sebenarnya sudah mati. Meskipun kamu menyebut diri Anda seorang iblis, kamu hanya Yao Sisue. Kamu tidak bisa mati, karena kamu hanya kenangan. Cahaya misterius di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Kemudian dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam. Wang Lin menggunakan mantra melahap paling sombong yang diturunkan dari King Sui. Apa yang dia melahap adalah energi iblis di dalam Yao Sisue. Ketakutan di mata iblis angin mencapai batasnya saat kekuatan isap ini muncul. Dia merasakan semua energi iblis di tubuhnya terhisap ke dalam mulut Wang Lin. Akhirnya, bahkan kenangan yang terukir di dalam jiwa Yao Sisue juga dihirup oleh Wang Lin. Kamu seharusnya tidak meninggalkan ingatanmu di dalam Yao Sisue. Tidak ada kebencian di antara kami,
jadi aku akan menemukan wadah lain untukmu. Ketakutan di mata Yao Sisue menghilang dan tubuhnya bergetar. Kebingungan memenuhi matanya dan dia sangat lemah. Saat dia sadar, dia segera mundur beberapa langkah, dan kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Kamu. Yao Sisue menatap Wang Lin, tetapi pikirannya benar-benar kosong. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, dia tidak dapat menemukan kenangan. Rasa takut karena tidak memiliki ingatan segera muncul di wajahnya. Saat ini dia tidak berdaya, dan ketakutan di wajahnya jelas mendarat di mata Wang Lin. Namamu Yao Sisue, dan aku temanmu. Yao Sisue. Yao Sisue bergumam pelan, tapi kebingungan masih memenuhi matanya. Namun ada sedikit kehati-hatian dalam pandangannya pada Wang Lin. Wang Lin menghela nafas, lalu dia membuka mulutnya dan sinar cahaya hantu keluar. Ini mengejutkan Yao Sisue, dan dia berseru dan mundur sekali lagi. Tatapannya tidak lagi berhati-hati tetapi dipenuhi dengan rasa takut. Setelah kehilangan semua ingatannya, dia seperti seorang manusia melihat seorang kultivator menggunakan mantra untuk pertama kalinya. Cap penyegelan surgawi ke-18 neraka muncul di hadapan Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia menunjuk ke lapisan ke-14. Hanya ada satu jiwa di dalam lapisan ke-14. Jiwa ini dikelilingi oleh kabut darah dan mengeluarkan dendam yang luar biasa. Itu adalah leluhur darah.